أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu dari Majelis Ta'lim An-Nisa, barakallahu fikunna. InsyaAllah pada malam yang singkat ini kita akan membahas sebuah tema yang kira-kira yang mudah-mudahan tema ini akan memberikan manfaat dan bekal kita untuk mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan pada tahun ini 1442 Hijriah. Kita tidak akan berbicara tentang keutamaan dari bulan Ramadan karena sangat banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya adalah hadis Rasulullah SAW yang ketika beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabat akan datangnya bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW mengatakan, Ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan bulan Ramadan itu di siang harinya kalian diwajibkan untuk berpuasa. Di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan itu ada satu malam yang dia lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini semua hadis yang kita jelaskan terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Akan tetapi pada malam yang singkat ini kita akan lebih memfokuskan persiapan apa atau apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini. Kita langsung kepada inti pembahasannya adalah yang pertama, apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini untuk bisa memaksimalkan nanti di bulan Ramadannya. Yang pertama yang hendaknya kita lakukan adalah jadikan bulan Sya'ban yang sekarang kita padanya sebagai pelatihan, bulan di mana kita melatih diri atau pemanasan lah bahasa kita, sehingga ketika kita masuk bulan Ramadan kita tidak kaget. Betapa banyak orang-orang yang tidak siap ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena tidak ada pemanasan terlebih dahulu. Tiba-tiba keesokan harinya langsung berpuasa. Sulit bagi dia untuk membiasakan diri untuk tidak makan dan minum. Tapi kalau di sisa-sisa bulan Sya'ban ini dia melakukan pemanasan, ibadah-ibadah yang akan dia lakukan di bulan Ramadan itu sudah dia mulai di bulan Sya'ban ini, dia akan mudah baginya untuk menghadapi bulan Ramadan. Makanya para ulama mengatakan siapa orang yang telah memperbaiki amalnya di bulan Sya'ban ini, maka amalannya nanti di bulan Ramadan akan lebih baik lagi. Kalau sudah ada persiapan kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki amalan kita, memperbanyak amalan kita di bulan Sya'ban ini, nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang terbaik di bulan Ramadan. Makanya apa sih ibadah yang ada di bulan Ramadan itu yang bisa kita mulai saat ini di bulan Sya'ban? Banyak. Seperti baca Quran. Di bulan Ramadan kan kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak baca Quran. Makanya para ulama menyebutkan syahrul Sya'ban, syahrul Qura. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana para pembaca-pembaca Al-Quran itu sudah mulai semangat untuk membaca Al-Quran. Nah, orang yang seperti ini yang sudah memulai amalan-amalan yang akan dia hadapi di bulan Ramadan, dia akan lebih siap lagi. Lebih siap lagi untuk menghadapi dan memasuki bulan Ramadan itu. Contoh seperti puasa.
Puasa ini kan sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini. Seperti apa Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban? Sehingga dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa lebih banyak daripada bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban ini. Artinya Rasul SAW berpuasa 1 bulan penuh itu hanya di bulan Ramadan. Tapi akan lebih banyak lagi Rasulullah SAW dibandingkan bulan-bulan yang lain, Rajab, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Muharram, Sya'ban adalah di mana Rasulullah SAW lebih memperbanyak puasanya. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau di bulan Sya'ban itu kan ada hadis khusus yang menjelaskan bahwa ketika kita sudah memasuki pertengahan bulan yang kedua, kita dilarang untuk berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian apabila sudah memasuki pertengahan kedua bulan Sya'ban. Jadi kalau bulan Sya'ban itu kita bagi menjadi 2. Jadi pertengahan yang pertama dan pertengahan yang kedua. Berarti pertengahan yang kedua itu dari hari 16, 17, 18, 19 sampai seterusnya. Kata Rasulullah, "Fala tasumu." Jangan kalian berpuasa. Nah, lihat. Hadis pelarangan untuk tidak berpuasa di pertengahan bulan yang kedua. Namun hadis ini dinilai oleh para ulama, jumhur, mayoritas para ulama menilai hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Sehingga pendapat yang mengatakan haram tidak boleh berpuasa setelah pertengahan kedua dari bulan Sya'ban, pendapat ini lemah. Karena adanya dalil dan hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taqaddamu Ramadan biyaumin au biyaumaini illa kana rajulun yasumu sauman falyasumhu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian memulai Ramadan 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Jadi sehari atau 2 hari sebelumnya udah kita mulai puasa. Misal 2 hari lagi kita akan puasa. Besok udah mulai berpuasa nih. 2 hari sebelumnya. Kemudian besoknya lagi, sehari sebelumnya kita puasa lagi. Ini yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illa kana rajulun yasumu sauman falyasumhu. Kecuali ada seorang yang terbiasa ya, sudah berpuasa. Artinya di bulan Rajab sudah berpuasa, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, sudah memang terbiasa puasa sunnah, Senin, Kamis. Kebetulan pada 1 hari sebelum Ramadan itu adalah hari Kamis misalnya. Dia berpuasa di hari Kamis, walaupun itu adalah 1 hari sebelum Ramadan. Maka boleh bagi dia untuk berpuasa. Nah, bagi kita yang mungkin tidak terbiasa puasa Senin dan Kamis atau puasa sunnah yang lainnya, maka di bulan Sya'ban ini kita ingin melatih diri untuk berpuasa, silahkan. Tapi hati-hati, jangan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Itu yang dihindari. Kenapa? Karena memang mungkin kita bukan orang yang terbiasa puasa dan merutinitaskan puasa itu di bulan-bulan yang lain. Sehingga kita hanya dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Nah, yang seperti ini harus ada pelatihan bagi kita. Supaya ibadah yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan itu kita akan lebih maksimal lagi. Artinya kita menghadapinya tidak kaget gitu. Sama seperti orang yang berolahraga, ketika dia masuk ke dalam suatu olahraga tanpa pemanasan, dia malah akan cedera. Dia akan membahayakan dirinya. Makanya ada orang yang tidak kuat puasa karena lemas, bahkan mungkin ada yang pingsan. Padahal sebelumnya dia tidak sakit gitu. Ada seperti itu. Oleh karenanya, inilah kesempatan kita untuk melakukan ibadah-ibadah apa saja nanti di bulan Ramadan. Mulailah kita saat ini di bulan Sya'ban, karena ada beberapa hari ke depan kita untuk membiasakan diri untuk memperbaiki diri kita dan memperbaiki ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Baik, ini yang pertama.
Jadi jadikan di bulan Sya'ban yang tersisa ini, beberapa hari ke depan, untuk menjadikan pelatihan bagi kita atau pemanasan lah, agar kita bisa semakin siap dan semakin baik amalan yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Baik, yang kedua, apa yang akan kita lakukan lagi di bulan Sya'ban ini? Hendaknya yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini adalah membersihkan jiwa dan hati kita dari berbagai penyakit, terutama penyakit syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian selain daripada syirik adalah penyakit hati yang lain seperti iri, dengki, sombong, apalagi penyakit-penyakit hati. Permusuhan, ini yang paling penting. Permusuhan kepada saudara dan saudarinya. Kenapa? Karena ketika kita masih menyimpan permusuhan kepada kaum muslimin, itu artinya kita tidak ingin meraih keampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ada hadis khusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa di malam pertengahan Sya'ban, ini pertengahan Sya'ban. Kapan itu? Malam ini. Ini malam adalah malam nisfu Sya'ban. Orang lebih mengenalnya dengan nisfu Sya'ban. Kalau diterjemahkan adalah malam pertengahan bulan Sya'ban. Inilah malam ini. Nah, hadis khusus yang menjelaskan tentang malam ini adalah hadis yang sahih. Walaupun sebagian ulama ada yang melemahkan, tapi banyak ulama yang mensahihkan hadis ini dan bisa dijadikan hujjah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasulullah, "Yattali'u Allahu ala khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah melihat kepada makhluknya. Allah melihat pada makhluknya. Kapan? Dikhususkan oleh Rasulullah SAW fi lailatin nisfi min Sya'ban, di malam pertengahan bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala melihat, meninjau kepada makhluknya, maka kata Rasulullah, fayaghfiru li jami'i khalqihi, dan Allah mengampuni seluruh dosa makhluknya. Seluruh makhluknya diampuni, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemutihan dosa malam ini. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, illa, kecuali ada beberapa kelompok yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah musyrik, orang yang melakukan dosa kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Au musyahin, atau orang yang penuh hatinya dengan permusuhan, memusuhi saudarinya, tidak bertegur sapa, ada dendam. Nah, ini mulai saat ini kita memperbaiki diri, membersihkan hati kita dari permusuhan tersebut, dendam kepada saudara dan saudarinya. Nah, ini bahaya sekali. Kenapa? Karena ini adalah penghalang dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amalan kita diangkat. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan oleh malaikat. Karena pelaporan amalan kita itu kan ada 3. Yang pertama, laporan harian. Jadi laporan harian itu amalan kita yang malam ini kita lakukan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan malam ini sebagai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam ini ada malaikat yang mencatat amalan kebaikan kita, lalu nanti subuh setelah kita sholat subuh itu akan diangkat oleh malaikat untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat yang dari langit turun sebagai pengganti untuk mencatat di siang hari besok. Jadi ada 2 sip malam dan sip siang. Untuk sip siang itu dari subuh sampai nanti asar. Asar yang sudah bertugas, malaikat yang sudah bertugas di siang hari
mencatat, kemudian nanti akan naik ke langit dilaporkan. Ini namanya laporan amalan harian. Dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik malaikat ke langit untuk melaporkan itu. Ada laporan pekanan. Malaikat akan naik ke langit untuk melaporkan amalan kita di setiap pekannya. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, laporan itu terjadi di hari Senin dan Kamis. Makanya Rasul SAW sangat menyukai berpuasa di 2 hari tersebut, karena di hari-hari itu adalah hari di mana amalan soleh kita diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasulullah, aku suka di saat amalanku itu diangkat, dilaporkan kepada Allah dalam kondisi aku berpuasa. Begitu juga ada laporan tahunan. Malaikat akan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang setahun kita lakukan. Dan itu terjadi di bulan Sya'ban ini. Maka jangan sampai amalan setahun yang sudah kita lakukan, pahala yang begitu besar, tapi itu tidak mendapat mengampuni dosa kita. Ini yang bahaya. Tahun lalu, puasa tahun lalu, kita sudah berpuasa Ramadan. Bacaan Al-Quran kita sudah khatam tahun yang lalu, sampai 3 kali khatam. Misalnya seperti itu. Sedekah kita, infak kita memberikan perbukaan puasa. Ditambah lagi kita puasa di bulan Syawalnya tahun yang lalu. Belum lagi amalan-amalan di bulan-bulan yang lainnya. Banyak amalan yang kita lakukan. Itu dilaporkan naik ke langit. Dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Allah SWT amalan tersebut. Tapi percuma amalan itu tidak bisa memberikan pengaruh kepada kita. Amalan itu tidak bisa menjadikan dosa-dosa kita terampuni. Kenapa? Karena masih ada di dalam hati kita permusuhan kepada saudara dan saudari kita. Nah, permusuhan itu hendaknya sekarang mulai kita bersihkan. Bersihkan apa saja penyakit hati. Yang terutama dalam kaitannya hadis ini adalah permusuhan. Mengisi hati-hati kita dengan permusuhan. Nah, ketika kita sudah mengisinya, sekarang mulai kita kosongkan kembali, hilangkan, maafkan. Ada orang yang suka jahil sama kita, yang suka iseng sama kita, yang suka memfitnah kita, yang suka menceritakan keburukan kita. Mungkin akan ada kebencian kita kepada orang tersebut. Kita nggak suka dengan orang itu. Ya sudah, kita mulai maafkannya. Atau mungkin kita pernah melakukan kesalahan sehingga orang lain marah dan kesal sama kita. Inilah saatnya kita minta maaf pada orang tersebut. Terutama kepada orang-orang yang sering kita bermuamalah dengannya, bertemu dengannya. Mungkin ada salah satu kata kita atau sikap kita yang menyinggung perasaannya sehingga dia marah sama kita, dia benci sama kita. Ya kita minta maaf. Mumpung masih ada sisa-sisa hari di bulan Sya'ban ini. Nasihat kami di bulan Sya'ban ini adalah yang kedua, jadikan bulan Sya'ban ini di mana kita bisa membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita dari berbagai penyakitnya, terutama adalah permusuhan kepada saudara dan saudari kita. Baik, yang berikutnya. Yang ketiga. Gunakan sisa-sisa hari di bulan Sya'ban ini untuk bersilaturahmi. Jadi jangan mengkhususkan silaturahmi itu hanya di hari Lebaran. Ya kalau memang kita hanya mampu dan bisanya di Lebaran, ya tidak ada masalah. Karena memang kita dapat jatah cuti atau libur suami kita itu di hari Lebaran. Kalau hari-hari biasa seperti ini mungkin berat. Apalagi kita harus bersafar ke luar kota, berat bagi kita. Apalagi kondisinya saat ini adalah pandemi, sulit bagi kita untuk langsung bersilaturahmi secara fisik. Tapi kan itu tidak menghalangi kita untuk bersilaturahmi melalui media. Apa salahnya kita menelpon orang tua kita? Apa salahnya kita menelpon, menanyakan kabar kakak kita, adik kita? Sekali-kali kita juga telepon, video call dengan keluarga kita, janjian. Di hari apa nih kita bisa kumpul-kumpul nih, di jam berapa enaknya. Tapi semua kalau nggak bisa semua ya sebagian besar kita bisa ikut gitu, gabung.
dalam rangka bersilaturahmi secara virtual. Tidak ada masalah, ini termasuk juga silaturahmi. Oleh karenanya para ulama, minimalnya silaturahmi itu terjadi ketika kita mengucapkan salam. Jadi kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, itu ketika kita sudah mengucapkan salam kepada orang tua kita, saudara kita, itu sudah bagian daripada silaturahmi. Bahkan para ulama mengatakan termasuk silaturahmi adalah ketika kita memberikan nafkah kepada orang tua kita, atau memberikan sebahagian sedekah kita kepada keluarga kita, kakak kita, adik kita, ponakan kita. Ini juga bagian dari silaturahmi. Jadi kalau memang kita tidak bisa secara fisik untuk bersilaturahmi kepada keluarga kita, maka banyak jalan yang lain yang bisa terhitung kita disebut dengan silaturahmi. Tapi kadang kita ingin bersilaturahmi dengan keluarga. Tapi Ustaz, keluarga saya tidak suka dengan saya dan keluarga, suami dan anak saya. Mereka sering tidak menerima kedatangan kami. Kalaupun menerima, kadang mereka terlihat kesannya tidak hangat sambutannya gitu. Seakan-akan kehadiran kami itu tidak diharapkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kondisi saudara kita seperti itu dengan kita dan keluarga kita, malah itulah yang disebut dengan silaturahmi yang sesungguhnya. Jadi silaturahmi yang sesungguhnya, kata Rasulullah SAW, adalah ketika ada saudara kita yang memutuskan tali silaturahmi itu, lalu kita mencoba untuk menyambungnya, inilah silaturahmi yang sesungguhnya. Adapun silaturahmi yang selama ini yang kita lakukan kepada saudara kita, karena ada timbal balik, ya ini juga masih disebut silaturahmi, tapi belum dikatakan silaturahmi yang sesungguhnya. Misalnya, kenapa kita pergi ke rumah adik kita? Oh, karena adik kita juga sering ke rumah kita. Ini kan berarti ada unsur timbal balik. Ini tidak disebut dengan silaturahmi yang sesungguhnya. Walaupun ini disebut silaturahmi, tapi tidak silaturahmi yang sesungguhnya. Karena silaturahmi yang sesungguhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah al-wasilul ladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silaturahmi yang sesungguhnya adalah apabila seseorang yang diputuskan silaturahminya, ada saudaranya yang memutuskan tali silaturahmi, lalu kemudian dia mencoba untuk menyambungnya kembali. Nah, ini silaturahmi yang sesungguhnya. Jadi jangan kita malah berputus asa. Jadi kita jangan malah mengurungkan niat untuk tidak mengunjungi bersilaturahmi saudara yang mungkin membenci kita. Ya, kalau memang kita tidak bisa berkunjung secara langsung, ya tadi di telepon, tanya kabarnya. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Kak? Bagaimana kabarnya Mas misalnya? Sehat, semoga Allah SWT dan semoga Allah SWT menjaga Mas dan keluarga dan seterusnya. Ini kalimat-kalimat yang menggantikan silaturahmi di zaman ini yang kita mungkin tidak bisa langsung bersilaturahmi dengan mereka. Inilah kesempatannya sebelum kita masuki bulan Ramadan ini. Nah, kesempatan itu juga bisa kita gunakan untuk melakukan poin yang kedua tadi. Lalu kita katakan, Mas, mungkin selama ini saya dan keluarga saya ada beberapa ucapan atau mungkin di grup ada postingan-postingan yang kurang berkenan, yang mungkin terjadi perdebatan sehingga itu menimbulkan permusuhan, kebencian. Maka mohon maafkan kami dan keluarga. Ini kesempatan kita juga untuk melakukan poin yang kedua tadi dengan silaturahmi ini. Baik, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan Majelis Taklim An-Nisa, yang berikutnya yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini untuk persiapan kita di bulan Ramadan, tentunya jadikan bulan Ramadan yang akan kita masuk padanya seakan-akan ini adalah bulan Ramadan yang terakhir. Jadi dari sekarang kita seakan-akan menganggap bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Sehingga ketika kita mendapati Ramadan tahun ini,
kita betul-betul memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala bersama para sahabat. Lalu Rasul sallallahu sebelum mengangkat takbirnya, Rasul sallallahu menasihati para sahabat, jadikanlah salat yang kalian akan kerjakan ini seakan-akan salat yang terakhir. Kita bisa bayangkan kalau kita menganggap bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir, maka bisa dipastikan detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam yang di bulan Ramadan kita lewati, hari demi harinya, kita betul-betul akan memanfaatkan dengan mengisi segala kebaikan-kebaikan ibadah-ibadah yang akan memberikan manfaat kepada kita. Tapi kalau kita biasa saja menghadapi Ramadan tahun ini sebagaimana kita menghadapi Ramadan tahun lalu, seakan-akan bulan Ramadan ini begitu bergulir saja, setiap tahunnya akan kita dapati, maka tidak ada istimewanya hari-hari di bulan Ramadan nanti. Karena kita menganggapnya bulan Ramadan ini seperti ya hari berganti hari, bulan berganti bulan gitu. Sehabis nanti bulan Sya'ban ya secara otomatis bulan Sya'ban masuk. Habis Sya'ban masuk Ramadan. Itu Rajab, Sya'ban, Ramadan dan seterusnya. Nanti masuk Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, nanti masuk lagi Ramadan tahun depannya lagi. Kalau kita hanya berpersangka seperti itu, tentunya kita tidak akan memaksimalkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita beranggapan bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir, Masya Allah, kita akan betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu dengan amal soleh yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Makanya para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan bulan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Ya bukan artinya kita berniat dan berharap agar meninggal dengan cepat, dengan segeranya, tidak. Karena itu dilarang berangan-angan untuk cepat meninggal atau berangan-angan atas kematian, itu memang dilarang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yatamannawna ahadukumul maut. Janganlah salah seorang di antara kalian berharap kematian. Nah, kita tidak berharap kematian, tapi hanya beranggapan bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir sehingga betul-betul kita bisa memaksimalkannya dengan ibadah. Sebagaimana Rasulullah menasihati para sahabatnya agar lebih khusyuk dalam ibadah salat, Rasul mengatakan jadikan salat ini adalah salat terakhir bagi kalian. Sehingga apa? Sehingga di salat yang kita lakukan itu betul-betul tidak terganggu dengan aktivitas duniawi. Begitu juga Ramadan, kalau bisa terkhusus nanti di 10 terakhirnya, 10 terakhir bulan Ramadan, itu betul-betul kita maksimalkan untuk mengisinya dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan baca Al-Qur'an dan seterusnya. Banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di waktu-waktu senggang kita di bulan Ramadan nanti. Jangan diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Banyak orang yang mengisi sebahagian besar dari bulan Ramadannya itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini sebaiknya kita hindari sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik untuk menemui bulan Ramadan ini. Baik, barakallahu fikunna. Berikutnya yang berikutnya adalah yang kelima ya. Buat perencanaan. Target-target apa yang akan kita capai di bulan Ramadan ini? Berapa kali kita mau khatam Quran? Ini harus ada perencanaan-perencanaan seperti ini. Ya minimal kita sudah meniatkannya. Misalnya berapa orang miskin yang akan kita santuni, misalnya gitu. Atau berapa orang yang akan kita berikan perbukaan kepada mereka yang berpuasa. Ya, minimal kita kepada teman-teman kita. Misalnya nanti pada hari ini saya mau
memberikan perbukaan kepada keluarga Ibu Fulanah, teman saya kajian itu biasanya gitu. Misalnya seperti itu. Nah, lalu kemudian di pagi harinya dia sudah telepon dulu keluarga ibu itu, temannya kan, tetangganya lebih dekat lah misalnya. Bu, hari ini nggak usah masak ya. Insya Allah saya udah belanja banyak nih. Saya akan masakkan menu spesial untuk ibu dan keluarga. Ini nanti menu berbuka ya. Nah, berarti ada berapa mereka? Misalnya 3 orang. Dia, suaminya, dan 1 anaknya. Oh, berarti saya di bulan Ramadan ini minimal 10 keluarga dah. 10 keluarga yang akan saya berikan perbukaan pada mereka, teman-teman saya 10 itu. Dijadwalkan, direncanakan 1, 2, 3, 4 sampai 10 misalnya. Atau tidak bisa memberikan makanan besar. Ya, minimal makanan kecil, kurma kah? Atau kue-kue basah, gorengan, atau minuman-minuman segar, saling berbagi hadiah. Kalau yang minuman-minuman kecil, makanan-makanan kecil tidak perlu ditelepon, tidak perlu diberitahu kepada keluarga teman kita tersebut, karena ini kan hanya makanan kecil. Jadi 1 jam sebelum berbuka kita mampir memberikan hadiah tersebut untuk mereka konsumsi nanti setelah berbuka dan seterusnya. Ini perencanaan-perencanaan seperti ini andai kata tidak terlaksanakan beberapa perencanaan kebaikan amalan soleh yang sudah kita susun rapi, ternyata beberapa ada yang meleset, ada yang tidak sampai target, tapi minimal kita sudah mendapatkan pahala niatnya. Kita sudah merencanakan tahun ini saya akan khatam 2 kali nih Al-Quran. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan misalnya. Dia sudah berniat, sudah berazam dari bulan Sya'ban ini. Mulailah di bulan Sya'ban ini berlatih baca Quran. Kemudian dia rencanakan kalau 2 kali khatam di bulan Ramadan, berarti sehari itu saya harus selesaikan 2 juz. Wah, lumayan juga ya, 2 juz. Kalau mau 2 kali khatam, berarti saya harus bisa nih membagi waktu. Bagaimana caranya saya harus bisa baca sehari 2 juz. Dia targetkan lagi, dia jadwalkan lagi. Oh, bisa nih 2 juz. Berarti kalau dibagi 5, 2 juz bagi 5, kan 1 juz itu sekitar 20 halaman. Berarti kalau 2 juz kan 40 halaman. 40 halaman kalau dibagi di setiap kali sholat, sholat kita 5 waktu, berarti 40 halaman. Jadi kalau 1 waktu itu kan berarti berapa itu? Ya sekitar 8 halaman. 8 halaman 1 kali sholat. Jadi habis zuhur kita nggak beranjak dulu nih. Habis zuhur sholat ba'diyah, habis sholat ba'diyah mulai kita baca Quran. Oh, terlalu banyak lah 2 kali khatam. Ya 1 kali khatam. 1 kali khatam. Berarti kalau sekali khatam kan cuma 4 halaman. Setiap kali selesai sholat 4 halaman, 4 halaman, 4 halaman. Zuhur 4 halaman. Nanti asar sebelum kita mempersiapkan perbukaan. Habis sholat asar, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita zikir sebentar, kemudian buka lagi Al-Quran. Baca lagi 4 halaman. Maghrib nggak bisa nih karena terlalu repot, terlalu mepet nih waktunya. Nanti dijamak sajalah. Dijamak bacaannya sama bacaan Isya. Isya 4 halaman, berarti sebelum tidur 4 halaman Isya, tadi 4 halaman yang maghrib belum terbacakan. Subuh, setelah subuh gak ada lagi kerjaan. Baca lagi setelah habis zikir pagi misalnya. Nah, perencanaan-perencanaan seperti itu yang sudah kita susun rapi, andai kata itu tidak tercapai, ya minimal kita tetap mendapatkan kebaikan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya minimal pahala niat kita tadi terhitung 1 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak ada perencanaan dari sekarang, apa yang akan kita lakukan? Kita hanya mengalir gitu saja. Ya, di Ramadan siang hari aja berpuasa, kita berpuasa. Baca Quran ya juga sekedarnya gitu. Ada waktu baca, kebanyakan waktunya
dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat karena dia nggak punya target. Tapi kalau dia punya target, dia seakan-akan seperti apa ya bahasanya, dihantui gitu, bukan dihantui, diburu-buru, ada aja yang kurang gitu, seakan-akan ada yang kurang. Apa ya hari ini ya, Al-Quran saya masih banyak yang belum kebaca ini, tadi saya lupa baca di waktu zuhur nih, asar ini sebelum saya mempersiapkan perbukaan ya saya harus paksakan nih, dan seterusnya. Jadi sehari itu dia sudah punya target sehari minimal 1 juz. Kalau saya mau khotam 1 kali, sehari itu minimal 1 juz. Nah, dia buat jadwal-jadwal seperti itu. Ini sangat membantu sekali. Nah, dan bisa kebaikan-kebaikan dan ibadah-ibadah yang lain, tidak hanya baca Quran, tidak hanya puasa, tidak hanya sholat tarawih misalnya. Bisa ibadah-ibadah yang lain, zikir. Misalnya, saya harus merencanakan, saya jarang sekali nih habis sholat subuh zikir pagi petang, kemudian saya berzikir atau baca Quran sampai matahari terbit. Jarang saya lakukan di hari-hari biasa. Kayaknya Ramadan tahun ini saya paksakan deh. Saya paksakan nih Ramadan 1 bulan ini minimal saya bisa melakukan itu 10 hari. Atau kalau bisa selama sebulan penuh itu saya habis sholat subuh tidak tidur lagi, karena kan tidak ada kegiatan, tidak ada tanggung jawab lagi untuk menyiapkan sarapan keluarga gitu. Habis sholat subuh saya merencanakan, berarti bulan Sya'ban ini saya harus melatih diri nih. Habis sholat subuh saya berzikir pagi, habis itu isi dengan zikir-zikir yang lain, atau baca Quran, atau baca buku-buku Islami, atau mendengarkan kajian sampai terbit matahari. Habis selesai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Maka sebagian para ulama mengatakan seorang perempuan jika melakukan itu di rumahnya setelah selesai sholat subuh, dia tetap mendapatkan pahala ibadah sholat syuruk itu. Ibadah seperti melakukan ibadah umroh dan haji yang pahalanya sempurna. Ada sebagian ulama memfatwakan seperti itu. Jadi dia akan mendapatkan pahala tersebut. Baik. Yang berikutnya yang hendaknya kita persiapkan di bulan Sya'ban ini adalah jangan berlebihan dalam makan dan minum, apalagi sampai menumpuk makanan. Nah, ini biasa yang dilakukan oleh ibu-ibu nih, tapi kayaknya bukan ibu-ibu yang di grup kajian An-Nisa. Ada grup kajian ibu-ibu yang di luar sana. Kalau mau persiapan Ramadan tuh mall penuh, supermarket penuh, semua mau diborong, mau dibeli. Pokoknya hari pertama Ramadan itu semua jenis makanan dimasak untuk persiapan sahur. Pada akhirnya yang dimakan cuma sedikit. Lalu yang banyaknya yang tersisa itu terbuang. Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan ini. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian makan dan minum silahkan, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Apalagi sampai menumpuk makanan begitu banyak. Kalau makan itu ditumpuk ya bisa awet, artinya itu bisa dimakan untuk beberapa hari ke depan. Ya tidak ada masalah. Silahkan. Kalau memang niatnya saya di Ramadan ini nggak mau sering-sering keluar-keluar gitu, saya pokoknya belanja sekali, ini stok untuk seminggu gitu. Saya mau fokus nih, mau beribadah, nggak mau ke pasar setiap hari gitu. Ya nggak ada masalah. Tapi kalau dia stok yang disiapkannya itu, lalu dia masak terlalu berlebihan sehingga yang akan memakan makanan itu adalah tong sampahnya, ini haram hukumnya, tidak boleh. Tidak boleh. Ini sifat yang berlebihan yang menjatuhkan dan menjerumuskan seseorang itu kepada perkara yang haram. Ini sebaiknya tidak dilakukan di bulan Sya'ban ini. Jadi kalau menstok makanan silahkan, kalau niatnya memang baik, artinya tidak ingin selalu ke pasar, tidak ingin selalu setiap hari pergi ke supermarket misalnya. Jadi dia misalnya seminggu sekali lah di stok makanannya, nggak ada masalah, silahkan. Tapi ketika memasaknya hati-hati.
masak secukupnya. Menu apa yang ingin kita masak, terutama waktu sahur nih. Sahur nih jangan terlalu banyak masak sehingga nanti berlebihan. Kalau berlebihan ya sedikit tidak ada masalah, porsi 2 porsi, dan itu kita bisa alihkan kepada yang lain. Misalnya kita ada punya kucing, kita punya peliharaan, kasih ayam, kasih bebek, masih mending gitu. Tapi kalau hanya sekedar dibuang begitu saja makanannya, ini kan pemborosan, terlalu berlebihan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya. Yang keberapa nih? Yang berikutnya, yang ke-7 barangkali. Jangan dibiasakan kita menghabiskan waktu malam kita itu untuk begadang. Nah, biasakan dari sekarang. Terkadang kan kita ada tontonan, kemudian kadang kita disibukkan dengan media sosial kita, sehingga kita harus menjawab pertanyaan ini. Kita kadang berbalas pantun dengan teman-teman kita. Kita terkadang disibukkan dengan tayangan-tayangan semakin menarik. Semakin dekat bulan Ramadan nih, ada aja tontonan-tontonan yang menjadikan kita tertarik untuk berada di depan televisi berlamaan. Jadi apalagi udah dekat bulan Ramadan nih, ada aja lah sinetron-sinetron yang kelihatannya Islami, enak ditonton, banyaklah tayangan-tayangan itu. Nah, ini akan menjadikan waktu kita akan habis gitu dengan duduk di depan televisi. Oleh karenanya diusahakan di sisa-sisa hari-hari di bulan Sya'ban ini kita mulai habis sholat Isya, ba'da Isya, ya kalau kita mau cengkrama, ngobrol, bercanda dengan keluarga silahkan sebentar. Kalau mau bercanda dengan suami dengan istri silahkan, tidak ada masalah. Setelah itu buka lagi Al-Quran, baca Quran sampai capek. Akhirnya nanti kita ngantuk, tutup lagi Al-Qurannya, tidur. Usahakan tidur lebih awal sehingga kita betul-betul bisa melaksanakan target-target yang telah kita buat. Kita tadi misalnya mau mentargetkan apa? Habis sholat subuh tidak langsung istirahat lagi. Habis sholat subuh pokoknya saya mau zikir pagi, saya akan menghabiskan waktu itu sampai terbit matahari. Nah, ini akan bisa terlaksana bagi siapa? Bagi orang yang tidak bergadang di malam hari. Tapi kalau dia bergadang di malam hari, dia tidak bisa bangun habis sholat subuh, dia tidak tidur lagi, sulit baginya. Apalagi dia jam 3 sudah bangun, mempersiapkan sahur untuk keluarganya, suami dan anaknya. Sulit bagi dia untuk bertahan nanti habis sholat subuh gitu. Nah, orang yang bisa bertahan habis sholat subuh itu adalah orang-orang yang betul-betul memanfaatkan malamnya itu untuk beristirahat. Tidak dihabiskan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Baik, para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah sebagian kaum muslimin dan begitu juga sebagian kaum muslimat tidak hanya berpuasa dengan menahan rasa haus dan lapar saja. Sebagian seperti itu. Tapi ada pula yang mereka berpuasa dari sholat. Maksudnya apa berpuasa dari sholat ini? Meninggalkan sholat. Kalau berpuasa meninggalkan makan dan minum, itu memang hal yang dituntut di bulan Ramadan. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat, itu hal yang dituntut di siang hari bulan Ramadan. Tapi kalau meninggalkan sholat, itu perkara yang sangat dibenci. Ada orang yang berpuasa tapi tidak sholat, ini tidak ada manfaat dari puasanya. Karena amalan apapun itu akan menjadi baik apabila amalan sholatnya baik. Ini kan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan seperti itu. Karena awal yang pertama sekali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Ini yang akan pertama dihisab. Amalan kita sekian ribu, sekian juta itu tidak akan dihisab. Kecuali sholat itu dihisab terlebih awal, terlebih dahulu.
Sholat dihisab, setelah nanti keluar nilai daripada sholat itu baik nilainya, maka amalan-amalan yang jutaan tadi itu akan ikut menjadi baik. Tapi kalau amalan sholat kita buruk, apalagi ada yang meninggalkannya, maka amalan-amalan kebaikan yang setelah sholat itu, termasuk puasa, baca Qur'annya, itu tidak akan menjadi baik. Karena nilai pahala sholatnya sudah tidak baik. Karena dia sering meninggalkan sholat. Dalam 5 waktu dia tinggalkan 1 waktu. Ini termasuk orang yang diperselisihkan para ulama tentang keagamaannya. Orang yang meninggal sholat itu kan diperselisihkan oleh para ulama status agamanya. Ada yang mengatakan dia kafir. Ada ulama yang mengkafirkan. Bahwa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu kafir, ada. Baik, kita tidak mengambil pendapat ulama itu. Kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dia fasik. Fasik itu apa? Melakukan dosa besar. Dia beribadah, mengerjakan puasa, tapi di samping itu dia melakukan dosa besar gitu. Ini kan tidak ada manfaatnya dari ibadah itu. Nah, ini maka berhati-hati. Ajarkan dari sekarang anak kita, ya mudah-mudahan kita dan keluarga kita tidak termasuk dari poin ini ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa keluarga kita termasuk orang yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, dan mudah-mudahan kita istiqomah di atasnya. Tapi kan ada beberapa keluarga kita yang rajin puasa tapi sholat enggak gitu. Nah, terutama adalah anak-anak kita nih. Anak-anak kita yang masih usia SD misalnya, yang mereka harus selalu diingatkan untuk sholat. Itu jangan lupa, mereka sudah berlatih nih untuk berpuasa. Walaupun mereka berpuasa pada setiap Ramadannya, dan termasuk Ramadan tahun ini karena adanya tuntutan tugas dari sekolah, ya tidak ada masalah, biarkan mereka dulu berpuasa karena adanya dorongan tugas dari sekolah misalnya. Tapi di samping itu kita nasihati juga, selain daripada menunaikan tugas sekolah, niatkan juga itu puasa karena Allah. Jangan lupa, nanti di siang harinya kita ingatkan, nah udah sholat zuhur dulu, nanti lanjutkan mainnya lagi. Tidur istirahat dia siang, nanti bangunkan kalau udah masuk waktu asar, ajak sholat atau ingatkan untuk mengerjakan sholat, supaya mereka nanti terbiasa sampai besar. Begitu juga di bulan Ramadan ini, jangan sampai mereka berpuasa tapi ada beberapa sholat yang mereka tinggalkan. Baik, yang berikutnya yang hendaknya kita lakukan di bulan Sya'ban ini, terutama kita semua, agar melatih diri bahwa yang puasa itu jangan sekedar perutnya saja. Yang berpuasa itu bukan hanya sekedar syahwatnya saja, tapi latih mulai dari bulan Sya'ban ini agar seluruh anggota tubuh kita berpuasa. Seluruh anggota tubuh kita. Mata kita berpuasa dari perkara-perkara yang diharamkan. Telinga kita mulai berpuasa. Apa sih perkara-perkara yang diharamkan terkait dengan telinga? Oh, mendengarkan musik nih. Tapi saya terkadang tahu hukumnya musik itu haram. Sekali-kali setan ini lebih kuat gitu. Sekali-kali saya dengerin musik itu. Nah, dari sekarang bulan Sya'ban ini hilangkan itu semua, berlatih. Ada bisikan, udah nggak apa-apa, ini ada lagu terbaru nih, lagu Islami yang baru keluar. Di Ramadan nanti ini banyak nih keluar nih lagu-lagu nyanyi-nyanyian Islami, musik-musik Islami. Hampir semua grup band ada tuh lagu-lagu Islaminya. Siapa di antara kita yang tidak tertarik gitu? Dan dorongan untuk mendengarkan itu kan sangat besar gitu. Apalagi iman kita rendah, syaitannya dorongannya sangat kuat gitu. Kalah. Nah, itu apabila terjadi di bulan Ramadan, itu akan merusak pahala puasa kita. Begitu juga lisan kita harus berpuasa. Betapa banyak orang yang berpuasa dari makan dan minum, tapi lisannya
masih terus mengalir untuk mencerca, mencaci, menghina saudari dan saudaranya, tidak berhenti. Pokoknya hari itu ada orang yang menjadi target untuk dia ghibai. Menghina itu tidak mesti harus bertatap muka, melalui virtual juga bisa orang menghina, melalui WhatsApp juga bisa, di grup lagi bisa. Maka itu mulai kita kurangi. Kalau bisa total ditinggalkan di sisa-sisa Sya'ban ini, tinggalkan. Ada seorang ibu misalnya, teman kita kenal nih orang, setiap kali jumpa sama dia ada aja orang yang akan dia ceritakan aibnya kepada kita. Nah, ini usahakan ditinggalkan nih, ibu ini udah mulai ditinggalkan. Andai kata bertemu secara tidak sengaja, kita cukup menyapanya aja. Wah, ini orangnya orang udah lama, pokoknya nggak biasa begitu saja meninggal disapa terus ditinggalkan gitu. Ya minimal harus ditemani ngobrol gitu. Nah, kalau memang ada orang yang seperti itu kita nggak enakan dengannya, ya kita cukup menyapa, assalamualaikum, waalaikumsalam, bagaimana kabarnya ibu, dan seterusnya. Udah, mohon maaf ya, saya mau buru-buru, nggak sempat ngobrol lama-lama, saya ada kerjaan, saya mau menyiapkan perbukaan dan seterusnya, alasan-alasan. Pokoknya kalau kita tahu ada ibu, tetangga atau siapalah yang kita kenal memang suka sekali. Ada aja buah bibir yang menjadi buah bibir yang akan dia ceritakan, dan itu adalah orang lain gitu. Nah, itu mulai di bulan Sya'ban ini kita memilih siapa saja yang kita lihat akan berpotensi merusak pahala puasa kita. Lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yada qaula dzur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, falaisa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makanan minumannya itu. Dia meninggalkan makanan, dia meninggalkan minuman di siang hari bulan Ramadan itu tidak ada gunanya. Allah tidak butuh dengan puasanya itu. Artinya apa? Pahalanya semakin terkikis, berkurang, bahkan mungkin habis. Bahkan mungkin dia masih minus. Harusnya dia dapat misal pahala hari ini, pahala puasa, misal saja 100. Tapi orang yang dia ghibahkan itu, dia harus transfer pahalanya menjadi 200, dia minus 100. Karena dosa ghibahnya itu 200 nilainya. Di hari itu dia baru dapat pahala 100 gitu. Kan minus 100 pahalanya. Jangankan mendapatkan sedikit dari pahala dari ibadah yang dia lakukan siang itu, bahkan habis sama sekali pahalanya dia berikan kepada orang lain. Ini orang baik sekali gitu. Dia sodakohnya bukan sekedar sodako perbukaan puasa aja, dia pahala pun dia sodakokannya. Tapi kebaikan seperti ini ya tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andai kata ini adalah baik, memberikan pahala kepada orang lain, berikan aja pahala kita ke orang tua kita. Ngapain kepada orang lain? Kita caci maki orang tua kita. Kan gak mungkin kita mencaci maki orang tua kita. Oh, kita mau berbuat baik sama orang tua kita, saya mau pahala saya hari ini saya kasihkan ke orang tua saya. Enggak, bukan seperti itu caranya. Maka hal itu juga tidak kita lakukan kepada orang lain. Jadi kita mau berbuat baik kepada orang lain, memberikan pahala dengan mencaci makinya, itu tidak seperti itu. Tidak ada perintahnya, contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu akan merugikan kita di akhirat. Makanya Rasul sallallahu menyebut orang yang seperti ini nanti di akhirat muflis, orang yang bangkrut. Jadi bukan balik modal. Kalau orang balik modal atau modalnya terkurangi sedikit, ya mungkin bangkrutnya tidak terlalu parah. Ini udah untung nggak ada, modal juga nggak balik.
hutang yang ditumpuk-tumpukkan. Nanti ada orang seperti itu di akhirat. Pahalanya segunung besar tinggi, tapi sedikit terkikiskan dengan beberapa orang yang dia ghibai, orang-orang yang dia zalimi. Habis pahalanya tersebut, belum selesai persidangannya. Pahalanya segunung udah habis nih. Tapi persidangan dia belum selesai, masih ada ratusan orang yang antri yang akan menuntut dia. Apa yang harus dilakukan? Pahalanya udah habis. Ya sudah, mau nggak mau, ini orang ratusan tadi punya dosa, pindahkan kepada dia. Pahala habis, dosa semakin menumpuk. Ini bahaya. Nah, mulai dari sekarang kita harus berlatih menahan lisan kita. Jangan sampai ada orang yang tersakiti. Jangan mengganggu orang lain dengan lisan kita, dengan perbuatan kita. Banyak orang yang tidak suka dan tidak senang gitu. Terkadang ada beberapa sikap kita gitu. Nah, ini hati-hati dalam bersikap, dalam bertutur kata. Karena bisa jadi kita menganggap itu sebuah hal yang biasa, ternyata orang menganggapnya itu perkara yang menyakitkan gitu. Maka ini harus betul-betul hati-hati bagi seorang muslim. Karena seorang muslim itu yang orang lain merasa senang gitu, merasa selamat apabila berjumpa dengan dia, bermuamalah dengannya gitu. Ada orang yang merasa tenang, tentram kalau berteman dengan dia. Ini orang-orang seperti ini yang harusnya ada pada diri kita. Jadi ada orang kok senang sekali kalau mau bertemu dengan kita gitu. Bahkan kalau kita 1 hari 2 hari nggak kelihatan, dicari-cari gitu. Jangan menjadi orang sebaliknya, yaitu semua orang menghindar dengan kita. Kalau lihat kita ada di sana itu, orang udah pada berlarian, bubar. Kenapa? Karena ada beberapa ucapan sikap kita tidak disukai oleh orang lain gitu. Nah, itu harus kita berlatih di bulan Sya'ban ini supaya nanti tidak terbawa-bawa di bulan Ramadan. Baik, kita persingkat karena waktu yang membatasi kita. Mohon maaf agak terlalu malam tadi kita mulainya. Yang berikutnya, jadikan Ramadan ini sebagai madrasah, sebagai sekolah lah, terutama buat kita dan buat anak-anak kita. Jadikan bulan Ramadan tahun ini menjadi sebagai tempat kita menterbiah dan mendidik anak kita. Di mana secara otomatis terkadang anak kita itu sudah terdidik di bulan Ramadan ini. Contoh anak kita itu sudah mulai merasa dirinya itu dipantau oleh Allah di bulan Ramadan ini. Buktinya dia merasa dirinya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia merasa haus dan lapar, dia nggak langsung berbuka gitu. Dia nggak langsung diam-diam makan dan minum, nggak. Terkadang dia merengek dulu, nangis dulu kepada orang tuanya, minta pada orang tuanya, "Umi, udah nggak kuat, mau makan, mau minum." Nah, harusnya kalau dia tidak merasa diawasi, dia tinggal ambil makanan, buka kulkas, dia minum dan seterusnya, selesai. Nah, inilah kesempatan kita ketika ada anak kita yang masih kecil minta untuk berbuka, makan dan minum. Kita masuk di sana. Ada suatu pelajaran yang akan kita berikan kepada anak kita. Nah, kamu haus, lapar. Iya, Umi. Kenapa nggak makan aja? Kenapa nggak minum aja? Diam-diam kan bisa. Ambil makanan sembunyi di kamar atau di balik pintu. Apa? Kita lihat jawaban dari anak kita. Apa respon jawaban dari anak kita? Oh, nggak boleh, Mi, nggak bisa. Kan nanti Allah melihat juga. Dimanapun saya makan dan minum, sembunyi-sembunyi kan nanti dilihat juga sama Allah. Nah, disitulah kita masuk lagi untuk memberikan pelajaran. Nah, begitulah kalau kamu melakukan hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang maksiat, yang dilarang dalam agama ini, secara sembunyi-sembunyi Allah juga tahu. Makanya kamu nanti kalau di kamar itu sedang main gadgetmu, kamu jangan buka-buka yang sembarang-sembarangan. Hal-hal yang dilarang dalam agama. Kamu jangan melihat film-film, tonton-tontonan yang tidak baik.
karena kamu puasa dan Allah tahu apa yang kamu lakukan itu. Nah, itu pelajaran-pelajaran yang bisa kita doktrin gitu, kita bisa masukkan kepada anak kita di bulan Ramadan ini. Jadikan bulan Ramadan seperti itu, pembelajaran bagi kita, dan bisa juga kita berikan pembelajaran itu kepada keluarga kita, terutama kepada anak kita. Berikutnya, jadikan bulan Ramadan ini sebagai momen kita berkumpul dengan keluarga. Karena tidak sering kita bisa berkumpul dengan keluarga di meja yang sama, dengan keluarga yang lengkap. Jadi anak ada di sana, suami, istri. Nah, ini jadikan bulan Ramadan ini adalah perkumpulan keluarga yang mendatangkan keberkahan. Nah, tentunya perkumpulan-perkumpulan yang lebih banyak dengan keluarga itu, ya kita isilah dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, nasihat pada anak yang ada pelanggaran yang terjadi, misalnya sedang makan, berbuka bersama keluarga, sahur bersama keluarga, terkadang anak kita makannya tangan kiri, minumnya tangan kiri, nasihati. Nah, ini kesempatan kumpul-kumpul keluarga kita isi dengan hal-hal yang baik. Baik, yang terakhir kita segerakan, yang terakhir, ajarkan anak kita, keluarga kita, terutama kita, cara beribadah yang betul-betul diajarkan oleh Rasulullah. Di bulan Ramadan yang akan kita dapati nanti ini, ya kita harus belajar juga bagaimana puasa yang dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah sahur, bagaimana Rasulullah berbuka, bagaimana Rasulullah sholat, berwudu, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, ini usahakan tatkala kita beribadah itu, ya kita betul-betul mengikuti contoh yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, para hadirat, ummahat Majelis Taklim An-Nisa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberkahi umur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, berikan kesehatan, dan semoga kita mendapati bulan Ramadan tahun ini dan kita bisa isi dengan berbagai macam jenis amalan soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian singkat kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Apakah ada yang ingin menambahkan atau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan jika ada yang masih kurang jelas. Ya, barakallahu fikum. Ya, silakan jika ada yang bertanya. Tidak sesuai dengan tema juga tidak ada masalah, insyaallah. Kita berikan kesempatan beberapa menit ke depan. Mohon maaf kita sudah terlalu malam sekali ya. Tadi mulainya agak telat. Mohon maaf ya ibu-ibu. Ya. Ya, silakan Ibu. Barakallahu fiik.
Ya. 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 Masya Allah, Masya Allah. Ya. Ya, barakallahu fiik. Em, apa yang ingin kita capai di 10 malam terakhir itu? Tentunya kan malam Lailatul Qadar ya. Kita ingin memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir itu, dan bukti bahwa kita memaksimalkannya dengan kita fokus beribadah di masjid dan kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang lain kecuali hanya ibadah saja. Itulah orang yang beriktikaf. Jadi semua perkara dunia itu dia putuskan. Dia apa bahasanya? Dia ceraikan, dia tolak lah. Dia tolak tuh semua perkara dunia karena dia ingin betul-betul fokus untuk beribadah kepada Allah. Nah, orang yang seperti ini lebih besar peluangnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bagi orang yang tidak beriktikaf juga bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi tidak tertutup kemungkinan itu. Ya, orang yang sedang mudik misalnya, tiba-tiba di jalan ternyata malam itu ada malam Lailatul Qadar. Bisa jadi itu adalah malam Lailatul Qadar, tapi karena dia mudik tadi di malam itu masih di jalan, niatnya betul-betul mau bersilaturahmi, mau berbakti kepada orang tua. Nah, itu kan ibadah jadinya. Makanya ketika seseorang ingin bermudik atau melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya, niatnya apa dulu? Nah, ini harus diperbaiki. Makanya niatnya juga harus bagus gitu. Dari sekarang dia harus tadi dia bikin agenda atau apalah bahasanya, target-target. Jadi nanti hari keberapa, Hamin berapa dia harus mudik. Itu dia betul-betul harus memurnikan niatnya. Jangan sampai dia mudik hanya sekedar untuk pamer-pamer. Wah, saya mudik memang biasa. Saya kan nanti ketemu sama teman-teman, sama saudara-saudara. Wah, apalagi saya nih baru beli dapat mobil diskon. Betul, bisa kayak gitu. Wah, nanti saya mau pamer mobil baru nih sama saudara. Itu niat yang udah nggak bagus. Nah, yang seperti itu harus dihilangkan. Nah, orang yang dalam perjalanan sekalipun kalau memang niatnya untuk berbakti kepada orang tua, ini kan pahala yang besar. Berbakti wajib, perkara yang wajib. Sedangkan i'tikaf wajib apa sunnah? Sunnah. Kita berbakti kepada orang tua. Jadi pahala seseorang itu lebih dekat berbakti kepada orang tuanya itu lebih baik daripada orang yang beriktikaf. Ketika dia sampai di kampung, dia ingin menghabiskan waktunya sama orang tua. Dia ingin menjadikan orang tuanya selalu senyum melihat dia. Dia bahagia melihat orang tuanya. Ini kan ibadah. Makanya niatnya itu dulu ketika dia ingin pulang kampung. Saya nanti kalau pulang kampung ini pengen masakin untuk orang tua ini. Saya ingin melihat dia bahagia. Saya ingin melihat dia senyum. Saya ingin kalau ada di sampingnya itu saya bisa pijitin orang tua saya, ya minimal saya bisa ajak dia ngobrol, saya ingin dengarkan dia curhat, dia pengen ngobrol, sampai malam pun saya akan ladenin itu orang tua gitu. Saya akan menjadi pendengar yang baik kalau orang tua saya berbicara, walaupun itu adalah malam yang ganjil misalnya. Dan ada masalah, silakan. Ini bagian bakti dia kepada orang tuanya. Jadi itu bakti kan lebih besar tentunya Pak daripada pahala-pahala sunnah. Orang jihad saja kalah kok dengan berbakti pada orang tua. Apalagi hijrah itu kan pahalanya luar biasa berhijrah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang para sahabat, ya Rasulullah, saya mau berhijrah nih. Tapi kata Rasulullah, kamu memiliki orang tua? Iya. Kamu datang ke orang tuamu, pulang lagi pada orang tuamu.
Bahkan dalam riwayat yang lain, seorang sahabat ini mengadukan bahwa ya Rasulullah, aku meninggalkan orang tuaku dalam kondisi menangis. Tapi aku mau berhijrah. Orang tuaku melarangku, sampai menangis orang tuaku untuk melarangku agar jangan hijrah. Dalam riwayat yang lain, berjihad. Orang tuaku melarangku untuk berjihad. Kata Rasulullah SAW, pulang. Kamu nggak usah ikut berjihad. Dalam riwayat lain, kamu tidak perlu berhijrah. Kamu pulang, buat orang tuamu tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Ini kan bakti kepada orang tua gitu. Perkara yang wajib padahal. Berjihad wajib, hijrah wajib. Tapi kewajiban itu kalah dengan kewajiban berbakti kepada orang tua. Jadi tidak ada masalah, tidak terhalangi bagi orang yang ingin mudik sekalipun di hamin sekian belum Ramadan misalnya, itu tidak terhalangi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi andai kata dia menjadi pendengar terbaik saja untuk orang tuanya bergembira, padahal di malam itu malam ganjil, padahal malam itu malam Lailatul Qadar, itu juga pahala yang besar bagi dia, ibadah. Tapi kalau dia cuma sebagai pendengar baik, tidak ada niatnya, cuma hanya sekedar cari gembira untuk diri sendiri, mendengarkan cerita orang tua, cerita lama, cerita dulu, cerita nenek moyang kita, cuma sekedar itu doang, tidak ada niat untuk berbakti pada orang tua, yang nggak dapat pahala gitu. Jadi tergantung dengan niat tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Semoga bisa dipahami. Ya. Ya. Betul, karena itu termasuk ibadah ya, ibadah dan juga perkara duniawi gitu. Jadi tidak bisa dibedakan ini perkara duniawi atau perkara ibadah. Yang bisa membedakan itu ya niat gitu. Kalau niatnya baik, jadi dia dapat nilai ibadah. Tapi kalau dia tidak punya niat, ya dia dapat cuma sekedar hiburan saja, mendengarkan cerita lama, cerita orang dulu, cerita neneknya, ya sekedar hiburan saja yang menggembirakan dirinya, tapi dia tidak bernilai pahala gitu. Ya, barakallahu fiik. Ya, wa fiik barakallah. Ya, selesai. Tidak ada lagi yang ingin menambahkan. Kita cukupkan, Ibu. Tidak bisa keluar. Oh, Masya Allah, mungkin lagi dikunci kali ya. Berarti dikunci dari adminnya ini, Bu. Adminnya tadi udah pergi lagi. Kalau tulisan aja nggak bisa, Bu. Lambat ya. Masya Allah. Oh iya, tadi adminnya dikunci semua sama mereka. Jadi nggak bisa di unmute ya, Bu. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum Pak, gimana Ustaz? Bang. Iya Ustaz. Halo. Itu unmute-nya nggak bisa ya, Bu. Antum kunci ya, Bang? Kenapa Ustaz? Antum unmute ya?
Iya, Ustaz. Nggak bisa buka speaker ya? Speakernya nggak bisa dibuka ya? Enggak, Ustaz. Iya, ya. Ya silakan, Bu. Ya. Iya. Barakallahu fiik. Tentunya malam nisfu Sya'ban ini sebenarnya tidak ada kelebihannya dengan malam-malam yang lain kecuali dengan hadis yang tadi kita bacakan. Dan itu tidak menunjukkan adanya ibadah tertentu ya. Tidak menunjukkan adanya ibadah tertentu. Hanya sekedar keutamaan itu bahwa Allah ingin mengampuni dosa hamba-hambanya gitu. Itu saja. Hanya saja tidak ada ibadah khusus apa yang dilakukan. Ya kalau ada orang yang sholat malam, dan itu pernah dicontohkan oleh sebagian ulama dari kalangan tabi'in, ada yang mendirikan sholat, tidak ada masalah, dia baca Quran, baca Yasin misalnya, ya udah biarkan saja, biarkan. Kalau memang itu adalah orang tua kita, sulit bagi kita untuk mendakwakan mereka, jangan sampai nanti kesannya kita menghalangi mereka untuk beribadah, padahal kita juga nggak punya argumentasi yang bisa menjadikan orang tua kita puas gitu, tidak menjadikan orang tua kita bisa menerima 100% itu. Bahkan mungkin akan terkesan bahwa kita ini kok anak bukan malah menyemangatin orang tuanya ibadah, malah menghalangi ibadah gitu. Ya sudah, biarkan saja. Biarkan kalau memang mereka sudah punya kebiasaan baca Yasin atau apa. Hanya saja kita masuk dalam sisi yang lain. Sisi yang lain itu maksudnya ini malam nisfu Sya'ban boleh ibadah apa aja boleh, karena dia kan sama seperti malam-malam yang lain. Ya kalau membaca Yasin silakan gitu, tapi baca juga surah-surah yang lain. Jadi jangan dikhususkan, karena kalau pengkhususan itu kan butuh dalil gitu. Ada dari Al-Quran, dari hadis. Kalau memang ada Al-Quran dan hadis yang memerintahkan untuk berpuasa di untuk baca Yasin di malam nisfu Sya'ban, itu bagus kalau memang ada. Tapi kan nggak ada nih. Kalau nggak ada, ya lakukan ibadah secara umum aja. Ya baca Quran, baca surah Al-Baqarah. Paling penting adalah sebelum tidur baca ayat kursi, 2 ayat sebelum surah Al-Baqarah misalnya. Itu kita masuk dari sisi itu aja. Jadi jangan langsung kesannya kita tampaknya melarang mereka secara langsung gitu. Jangan, biarkan saja. Biarkan, nanti pelan-pelan kita bisa masuk. Selama tidak ada hal-hal yang berbau syirik atau perkara-perkara yang baru sampai menjerumuskan dia kepada hal-hal yang membahayakan agamanya, kita tidak perlu mengingkarinya secara frontal. Ingkari, tapi kita masuk dari sisi yang lain supaya kita juga tidak terkesan menjadi anak yang dianggap sebagai anak yang durhaka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wafiq barakallah. Ya, baik, barakallahu fiik. Ya, kita cukupkan ya Bu, karena ada semalam ya. Ya, demikian kajian singkat kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada umur kita, memanjangkan umur kita, berikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu di Ramadan tahun ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebanyak-banyak mungkin amal soleh di bulan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan juga bagi kita untuk
memanfaatkan menit demi menit, jam demi jam yang ada di bulan Ramadan untuk kita isi dengan amalan saleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.